Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yatunima dengan NIM 035. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak terhadap diri pribadi. Lalu kita masuk ke penjelasan tentang menjaga dan merawat anggota badan. Dalam pandangan Islam, tubuh manusia merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap individu sebagai amanah. Tubuh harus dijaga dan dirawat sesuai dengan ajaran agama Islam. Di sini ada cara menjaga dan merawat anggota badan. Yang pertama, kewajiban menjaga kesehatan. Islam sangat menekankan pentingnya untuk menjaga kesehatan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu adalah hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari. Dengan kita menjaga kesehatan, kita dapat beribadah dengan lancar dan dengan khusyuk, beribadah dengan baik. Maka dari itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Lalu yang kedua, larangan membahayakan tubuh. Larangan membahayakan tubuh di sini dimaksudkan kita menjalani kegiatan yang membahayakan atau mungkin seperti mengkonsumsi rokok. Kan rokok itu dapat membahayakan tubuh kita. Lalu menjalani aktivitas-aktivitas yang berbahaya lainnya. Lalu yang ketiga, pola makan sehat. Pola makan sehat sangat penting untuk kita lakukan untuk tetap menjaga stamina kita, untuk menjaga kesehatan kita. Itu juga salah satu cara menjaga dan merawat anggota badan. Yang keempat, olahraga dan aktivitas fisik. Olahraga secara rutin selama 30 menit dalam satu hari dapat menghindarkan kita dari banyak penyakit yang membahayakan seperti diabetes, hipertensi, dan lain-lainnya. Yang kelima, kebiasaan sehari-hari yang baik. Kebiasaan sehari-hari yang baik di sini seperti tidur yang cukup selama 8 jam, lalu mengkonsumsi makanan yang sehat dan halal, lalu seperti mengaji, sholat, zikir, dan lain-lainnya. Lalu kita masuk kepada poin berpakaian rapi, sopan, dan menutup aurat. Menurut dalam bahasa Arab, pakaian disebut dengan kata libasun siyabun. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakaian diartikan sebagai barang apa yang kita pakai dan oleh seseorang, baik berupa jaket, celana, sarung, selendang, kerudung, baju, jubah, dan lain-lainnya. Menurut kepatutan agama, lebih mengarah kepada keperluan menutup aurat sesuai dengan syariat dengan tujuan beribadah. Di sini lalu ada bentuk akhlak berpakaian dalam pandangan Islam. Yang pertama, pakaian untuk menutupi aurat. Sesuai yang kita ketahui, aurat wanita dari ujung kepala hingga ke ujung kaki kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Maka kita wajib hukumnya menggunakan pakaian yang menutupi aurat kita. Sedangkan aurat laki-laki dari pusar hingga ke lutut. Lalu yang kedua, pakaian merupakan perhiasan. Di sini dimaksudkan kita boleh mengikuti mode zaman sekarang, tapi tetap harus menutup aurat. Lalu yang ketiga, sebagai pelindung tubuh. Sebagai pelindung tubuh di sini dimaksudkan untuk melindungi kita dari panas, dari dingin, dari badai, dan lain-lainnya. Contohnya seperti jaket yang melindungi kita dari dingin, dari panas, seperti itu. Lalu di sini ada kriteria dan ketentuan berpakaian dalam ajaran Islam. Yang pertama, menutup aurat dan menutupi seluruh tubuh selain yang dikecualikan syariat. Yang kedua, tidak tembus pandang dan tidak ketat. Kita tidak boleh menggunakan pakaian yang ketat yang dapat membentuk lekuk tubuh kita. Dan tidak boleh yang tembus pandang, seperti menggunakan pakaian dari bahan-bahan tipis yang dapat memperlihatkan tubuh-tubuh kita. Lalu yang ketiga, tidak menumbuhkan sifat riya. Apabila kita menggunakan pakaian lalu muncul
sifat sombong, maka itu tidak diperbolehkan. Lalu wanita tidak menyerupai laki-laki dan laki-laki tidak menyerupai wanita. Contohnya seperti laki-laki yang memakai anting, kalung, lalu aksesoris yang biasanya umum digunakan oleh wanita. Lalu menutup tubuh bagian atas dengan tudung kepala, lalu tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau orang fasik. Selanjutnya, memilih warna sesuai. Kita harus memilih warna-warna yang lembut. Lalu laki-laki dilarang memakai emas dan sutra. Kenapa laki-laki dilarang memakai emas dan sutra? Karena emas dan sutra ini umum dikenakan oleh wanita dan itu seperti menyerupai wanita. Jadi tidak diperkenankan untuk laki-laki memakai emas dan sutra. Lalu dahulukan sebelah kanan dan berdoa. Di sini ada doa memakai pakaian yang berbunyi Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Lalu di sini ada ayat Al-Qur'an dan hadis perintah untuk menutup aurat pada surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Lalu kita masuk ke poin yang ketiga, yakni menghindari mengkonsumsi barang yang haram, antara lain narkotika. Menurut Imam Az-Zahabi, bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal jika diminum atau dimakan atau dimasukkan ke badan, baik berupa benda padat ataupun cair, makanan atau minuman, adalah termasuk khamr dan telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Allah berfirman, artinya, Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Lalu di sini ada upaya pencegahan dan solusi penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, menumbuhkan ketakwaan. Di sini dimaksudkan seperti kita mendekatkan diri kepada Allah seperti sholat, mengaji, menghadiri pengajian, kajian, seperti itu. Lalu yang kedua, pengawasan masyarakat. Peran masyarakat di sini juga sangat penting untuk mengawasi apabila ada masyarakat yang kedapatan mengonsumsi barang seperti itu. Masyarakat ini wajib melakukan tindakan seperti melaporkan kepada pihak yang berwenang. Lalu tindakan tegas negara, apabila ada pelaku yang mengonsumsi barangan seperti itu, maka harus ditindak tegas dan menjatuhinya hukuman dengan sepantasnya. Lalu di sini ada kesimpulan, akhlak terhadap diri sendiri merupakan cerminan sikap dan tindakan seseorang dalam memperlakukan dirinya secara layak dan penuh penghargaan. Hal ini meliputi sikap jujur, bertanggung jawab, menjaga kebersihan serta kesehatan, dan menjauhi segala perilaku yang bisa merugikan diri. Ketika seseorang memiliki akhlak yang baik terhadap dirinya, ia akan lebih mudah membentuk kepribadian yang tangguh, menjalani hidup dengan sikap positif, dan memberi manfaat bagi orang lain. Akhlak ini juga menjadi fondasi penting dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitar. Lalu di sini ada hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad dari Ummu Salamah, ia berkata, yang artinya Rasulullah SAW melarang dari segala yang memabukkan dan mufatir, yang membuat lemah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3686 dan Ahmad 6309. Jika khamr itu haram, maka demikian pula dengan mufatir atau narkoba. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.